Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nas la ya'lamun. Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Wa qala aidan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun karim. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, berbahagialah kiranya kita pada saat ini Allah masih berikan nikmat kehidupan kepada kita. Dan yang lebih berbahagia kita saat kita hadir di masjid, insya Allah niat kita sama, cara kita sama, tujuan kita pun sama. Kita melaksanakan tugas suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan sekarang ini Allah terima menjadi amal yang salih di sisinya, yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan kepada kita dunia akhirat, dan akan bisa menghapuskan segala kesalahan dan dosa kita pada masa yang silam, insyaallah, amin. Hadirin, 12 hari sudah kita tinggalkan, 1 bulan yang sangat didambakan, dilolakan oleh umat Islam, yakni Ramadan, karena penuh rahmah barokah, penuh ijabah maghfirah, sudah meninggalkan kita. Akankah kita bertemu lagi dengan Ramadan yang datang? Wallahu alam. Namun semoga Allah mempertemukan kembali kepada Ramadan yang akan datang. Kalaupun kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan, semoga Allah menggantinya dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Amin. Hadirin, gema Idul Fitri sampai detik ini masih terasa. Orang mengeluhkan hari kemenangan, kembali kepada fitrah. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan Idul Fitri itu? Kembali kepada jiwa yang suci itu. Selain kita mengikuti tarbiyah dari Allah selama 1 bulan lamanya, terutama yang ibadah puasa, esensinya ialah tujuannya, kata Allah, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu menjadi yang takwa, agar kamu kembali kepada jiwa yang suci. Itu yang diharapkan oleh Allah. Suci apanya? Jiwa kita, rohani kita, kepada asal kejadian kita, di mana kita semua ini manusia, semua berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Ketika ditanya, alastu birabbikum, qalu bala syahida, semua kita sama itu, sama mengakui Allah Tuhan kita, Allah yang maha segalanya, Allah yang memberikan segala sesuatu kepada kita semua situ. Oleh karena itu, yang dimaksud oleh Allah dengan tarbiyah Ramadan itu, kembalinya kita kepada jiwa yang suci, yakni kata Allah, fa'aqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, kata Allah. Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus, agama yang benar, agama yang suci, satu-satunya agama yang pasti diterima Allah SWT, yakni al-Islam. Inilah kembali kita, harus kembali kepada fitrah, jiwa kita, ruhani kita, kembali kepada la ilaha illallah, bersumpah di hadapan Allah, menyatakan la ma'budu illallah,
Tidak ada yang kami sembah kecuali Engkau ya Allah. La mahbuba ilallah. Tidak ada yang kami cintai kecuali Engkau ya Allah. La ta'ata ilallah. Tidak ada yang kami taati kecuali Engkau ya Allah. La hukma ilallah. Tidak ada hukum, undang-undang, peraturan yang akan patut kami jalani ya Allah. Hanya Engkau. Kenapa? La maksuda ilallah. Akhirnya kita tidak ada tujuan akhir kecuali bertemu Allah Subhanahu wa taala, mencapai ridhonya itu. Jadi fitrah itu kembali kepada jiwa kita, rohani kita, menjalani siratal mustaqim yang kita pinta setiap waktu salat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sesungguhnya jalan yang lurus itu yaitu al-Islam. Ya. Agama yang benar yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan kepada manusia di muka bumi ini. Tanpa Islam, dunia akan hancur. Tidak akan ada tegak keadilan. Tidak akan tercipta kesejahteraan kecuali kalau manusia ini melaksanakan ajaran Islam. Apalagi kita umat Islam. Kalaupun kita hari-hari yang silam, merasakan bahwa kita salah, ada keliru, gelap, gulita. Apa kata Allah? Munibina ilaihi wattaqu. Tolong cepat kembali kamu bertobat. Kembali menjalani siratal mustaqim. Dengan tunduk dan patuh. Wattaqu. Tunduk dan patuh, takwa namanya. Tunduk patuh melaksanakan perintah Allah. Meninggalkan larangan Allah. Baik menata diri dan kehidupan berumah tangga, menata diri dan kehidupan bermasyarakat, lebih jauhnya menata diri kehidupan berbangsa, bernegara. Islam harus dijadikan sebagai peraturan. Tanpa Islam tak mungkin rumah tangga akan sakinah mawaddah warahmah. Tanpa Islam tak mungkin masyarakat akan marhamah. Tanpa Islam tak mungkin negara akan badah thayyibah walaupun kufur. Bohong. Berapa tahun kita di Indonesia hidup? Kita hanya menyatakan bahwa ini merupakan kemerdekaan, merupakan nikmat dari Allah. Tapi kalau tadi dengan takwa, tidak mungkin akan tercipta badah thayyibah walaupun kufur. Ini kata Allah minta. Jadi kalau yang dimaksud dengan Idul Fitri itu kembalinya jiwa kita, ruhani kita menjalani siratal mustaqim, mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Siap diatur oleh Allah, bukan ngatur sendiri. Baru akan benar hidup ini. Yang kedua, wa aqimus shalah kata Allah. Tegakkan salat. Setelah takwa kenapa yang pertama disuruh salat kata Allah? Salat itu kata Nabi tiangnya agama. Umat Islam kalau sudah tidak salat, sudah bukan Islam lagi hakikatnya. Dengan tegas Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin membedakan mana orang yang beriman kepada Allah, mana orang yang kafir, maka orang kafir itulah orang yang tidak salat. Hadirin, rukun Islam 5. Orang tidak melaksanakan ibadah haji karena tidak mampu, masih tetap Islam. Orang tidak zakat karena tidak punya, masih tetap agamanya Islam. Orang tidak puasa, masih tetap agamanya Islam. Tapi kalau orang tidak sholat, hancur Islam. Tolong kepada kita orang tua ini, jangan merasa gembira meskipun anak kita mencapai kaum laut sebagai seorang sarjana, tapi kalau tidak sholat, apa artinya? Hadirin, inilah mestinya kita umat Islam berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke masjid dalam keadaan bersih, mau bertemu Allah. Masuk ke masjid, tangan bergerak, bukan memukul orang. Kalau bibir bergetar, bukan menggunjing orang. Bibir bergetar, zikir, tasbih, tahmid, takbir, baca Al-Quran. Kalaupun tangan bergerak, minta salaman kepada teman kita. Sekarang damai, penuh cinta kasih. Inilah perlambang sebenarnya kita kejamaan kita umat Islam. Sebentar lagi ketika imam mau mengumandang salat Jumat dengan takbir, Allahu Akbar, adakah yang protes bertanya sebelah kanan, Imam, apa Anda Muhammadiyah, Persis, NU, Al-Wasliyah, Al-Isad? Tidak ada. Belah kiri, interupsi Imam, apa Anda Golkar, PKS, P3, PKB, PDIP? Tidak ada. Tapi begitu pas Allahu Akbar, semua jamaah Allahu Akbar. Kenapa sekarang kita bisa bersatu hari ini? Kenapa kita sekarang bisa berjamaah bersatu? Karena hati kita sama, niat, cara, tujuan sama. Allahu Akbar ya Allah. Engkau yang maha besar ya Allah, kami hambamu yang taib. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Hidup kami Engkau yang hidupkan ya Allah.
Rizki hanya pada Engkau yang berikan ya Allah. Termasuk kami sehat pun dari Engkau ya Allah. Semua dari Engkau ya Allah. Engkau yang besar, karena Engkau yang besar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatasawwa. Kami hadapkan wajah kami kepadamu ya Allah. Kami bersumpah di hadapanmu ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi wa alamin. Kami berjanji di hadapanmu ya Allah. Sesungguhnya salat kami ini, amal ibadah kami ini, hidup dan mati kami hanya untukmu ya Allah. Bukan siapa-siapa, sama kita ini. Cuma sayang, kita umat Islam baru bisa berjamaah dengan indah dan damai ketika sholat Jumat tadi. Selangkah dari masjid, masing-masing lagi ini yang menghancurkan kita umat Islam. Coba kalau kita bersatu, menata rumah tangga dengan suami istri, menata dengan masyarakat, RW, tokoh-tokoh masyarakat sama dibingkai oleh syariat Islam, menata negara mengikuti aturan Allah. Seperti ini. Meskipun kita berbeda bahasa, berbeda suku, tapi dia sama untuk lillahi rabbil alamin. Baru kita capai. Kenapa sekarang kita kalah umat Islam? Termasuk di Indonesia ini. Secara politik, ekonomi, karena kita tidak berjamaah dalam hidup. Padahal Allah hanya berjanji kepada umatnya, kepada hambanya. Allah hanya akan menolong hambanya yang betul-betul berjihad, berjuang, ibadah kepada Allah. Menegakkan baik politik, ekonomi, sosial, macam-macam. Hanya memiliki suatu organisasi yang rapih, yang kuat. Seperti sebuah bangunan yang kokoh. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. As-Saff ayat 4. Mari saatnya kita berubah umat Islam. Tolong sampaikan para orang tua kepada anak kita yang muda-muda. Anak kita hari esok jadi pemimpin kita. Meskipun mereka itu ingin otaknya cerdas dengan sains teknologi, tapi tolong hatinya tetap patri oleh tauhid. La ilaha illallah. Karena inilah yang akan membuat cipta kasih kedamaian dunia pada hari ini. Sekali lagi, saya meyakini tanpa tegaknya syariat Islam di dunia ini, termasuk di Indonesia, tidak mungkin tegak keadilan, tidak mungkin tercipta kesejahteraan. Mari kita buktikan. Inilah yang namanya fitrah, kembali kepada kesucian jiwa kita oleh kita. Dibuktikan dengan akhlakul karimah. Mari kita bertanya pada diri kita, bagaimana apa yang kita ucapkan hari ini? Apa yang kita lakukan hari ini? Kalau kita memang bisa merubah sikap menjadi baik, berhasillah puasa kita. Akan tetapi kalau kita tetap, berarti tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Untuk itu khatib mengajak mari kita bismillah. Mau kapan lagi? Jangan hari esok untuk merubah sikap. Mari detik ini bismillah, tawakal Allah. Buktikan sholat kita, buktikan puasa kita, buktikan zakat kita, buktikan ibadah umur haji kita dengan akhlakul karimah, bertutur kata santun, bersikap ramah, berhati jujur, seucap kata sejuk hati orang, apalagi keluarga, segapai tangan ringan beban orang, apalagi keluarga fakir miskin yatim piatu, hati jujur, tidak berani berbohong. Inilah Islam rahmatan lil alamin yang harus kita wujudkan dalam kehidupan muka bumi ini. Inilah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, kata Allah, kalau kita sudah tunduk dan patuh takwa kepada Allah, kemudian tegakkan salat, menciptakan kejamaahan kita untuk mempersiapkan diri ibadah kepada Allah. Kata yang ketiga, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu sekali-kali menjadi orang yang musyrik, yang menduakan Allah, yang menyekutukan Allah. Allah sudah memberikan pedoman hidup, peraturan hidup, undang-undang hidup, yang Al-Huda, Al-Quran kita bikin lagi. Ini yang tidak boleh. Manusia silahkan membuat peraturan apapun bentuknya, tapi jangan coba-coba untuk bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Itu. Yang selama ini kita kalau mengatakan musyrik, orang yang
menyembah berhala. Padahal bukan hanya itu. Siapa yang musyrik itu yang menyekutukan Allah itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kata Allah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Orang-orang musyrik itu yakni orang-orang yang selalu berpecah belah dalam agama mereka. Karena sering berpecah belah, bertengkar, akhirnya membuat golongan-golongan. Dan hebatnya setiap golongan merasa aku yang paling benar. Inilah orang yang musyrik, kata Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, kata Allah. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hari ini terjadi. Bikin partai aku yang paling benar, aku yang bawa kebahagiaan. Hari ini terjadi. Itulah musyrik. Makanya dengan tegas Allah memberikan firman diterima bagi Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun. Hai manusia, kata Rasulullah, inilah jalanku yang lurus. Apa itu? Al-Islam. Islam satunya agama yang benar, yang pasti dari Allah. Islam diberikan pedoman hidupnya di Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Inilah jalannya akan mau kedamaian, kebahagiaan kepada kita manusia ini. Dengan tegas Allah lewat Rasul mengatakan, wala tatabus subula, janganlah kalian mengikuti subul-subul, golongan-golongan, firqah-firqah, yang dimana kalau kau masuk golongan itu, firqah itu akan hancur dalam Islam. Itu kau tahu. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu aku wasiatkan, kata Rasulullah, agar kamu tetap selalu teguh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semoga 12 hari sudah kita tinggalkan Ramadan, kita benar-benar pasrah kepada Allah. Tinggalkan kegelapan kita, tinggalkan kejahilan kita, kesombongan kita punya apa-apa. Mari jalani siratal mustaqim, jalan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi akhirnya, tanpa tegaknya syariat Islam di bumi ini, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, tidak mungkin tercipta kebahagiaan dunia ini. Allah menurunkan Al-Islam, menurunkan Al-Quran bukan hanya untuk umat Islam, tetapi Allah memberikan Al-Quran pedoman hidup untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Tujuannya agar manusia itu bahagia dunia akhirat. Semoga setelah kita meninggalkan 12 hari Ramadan itu, benar-benar kita akan kembali berjalan di atas jalan mustaqim. Mari kita tinggalkan awan kelabu di masa yang silam. Mau kemana kita pergi? Apalagi kalau kita sudah tua, hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, yang akan membawa kedamaian, kebahagiaan kepada kita dunia akhirat adalah keimanan, ketakwaan yang dibuktikan oleh amal yang saleh. Semoga kita bisa memanfaatkan seucap kata, sejuk hati orang menjadi amal saleh, segapai tangan ringan beban orang menjadi amal saleh, hati jujur, tidak berbohong. Inilah yang akan membawa cinta kasih kedamaian, dan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan diri kita dan rumah tangga, bermasyarakat, begitu juga kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin, tiada kata indah mengakhiri khutbah ini. Mari kita serahkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabul oleh Allah yang Maha Kuasa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya bani as-samawati wal ardh ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, detik ini Engkau masih berikan nikmat kehidupan kepada kami, ya Allah. Alhamdulillah kami hadir di masjid sedang melaksanakan salat Jumat, ya Allah. Wahai Allah, terimalah amal ibadah kami ini, ya Allah, untuk menjadi amal yang saleh di sisi-Mu, ya Allah, yang akan membawa cinta kasih kedamaian kepada kami dan keluarga kami dunia akhirat, ya Allah. Semoga amal kami ini akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa kami di masa yang silam, ya Allah. Wahai Allah, 12 hari sudah kami tinggalkan tarbiyah Ramadan. Semoga menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang kembali kepada jiwa yang suci, ya Allah, kepada fitrah asal kejian, yakni kami mengakui la ilaha illallah. Hanya kepada Engkau kami kembali, ya Allah. Hanya kepada Engkau kami kembali. Oh, yakin suatu ketika kami akan kembali pada Engkau, ya Allah. Wahai Allah, saat ini kami masih dilanda oleh suatu musibah yang namanya virus, apapun bentuknya. Kami serahkan kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, hapuskan seluruh perang penyakit virus itu. Jangan sampai mengganggu kehidupan kami, ya Allah. Wahai Allah, di saat kami bersimbah munajat kepada Engkau, ada yang sedang sakit, ya Allah. Baik kami maupun keluarga kami. Sehatkan kami jasmani rohani kami, ya Allah.
Sehatkan kami ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Ya Allah ya Razzaqu ya Mubin. Berikan kepada kami rizkimu yang halal, yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba yang soleh, yang siap menegakkan keadilan, menciptakan kesejahteraan, mengikuti akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.